Oke, jadi pertemuan kita ini mengenai restitusi dan faktur pajak. Nah, kalau di apa tuh namanya? Di perpajakan itu ada namanya restitusi. Nah, faktur pajak yang kita sebentar, kenapa dia enggak? Ini kalau ngezoom pusing beda-beda. Kok dia bisa nggak kelihatan? Kok nggak kelihatan? Oke. Ayo. Kok nggak muncul ya? Ulang bentar, bentar ya. Ulang ini. Oke. Jadi eh, dalam membuat faktur pajak itu kan kita nanti buat faktur pajak atas penjualan misalnya. Penjualan kepada pihak eh, yang namanya bukan pemungut, ada yang pemungut. Nah, misalnya gitu. Kalau kalau penjualan bukan pemungut itu adalah sesama perusahaan yang sesama yang bukan pemungut. Jadi nanti mereka kita harus memungut PPN dari mereka. Tapi kalau misalnya yang pemungut itu, maka kita juga diwajibkan kalau yang pemungut, maka kita diwajibkan hanya membuat faktur pajak, tapi tidak menarik faktur pajak itu dari pemungut karena mereka sendiri yang melaporkan, hanya buat faktur aja kita. Jadi itu bedanya antara bukan pemungut dan pemungut. Jadi kalau bukan pemungut itu semua perusahaan yang disebut dengan perusahaan yang bu, yang merupakan eh, yang memungut pajak dengan 010. Kemudian yang pemungut itu biasanya adalah bendaharawan pemerintah. Termasuk diantaranya adalah kalau eh, misalnya Pemda, kemudian kementerian, kemudian non kementerian yang ditunjuk menjadi pemungut, misalnya kayak seperti Pos dan Giro misalnya gitu kan, atau KPK itu kan merupakan pemungut. Jadi bendaharawannya itu dianggap menjadi pemungut misalnya seperti itu. Jadi nanti kalau kita bertransaksi dengan mereka karena mereka pemungut, ini terbitkan faktur pajak pakai 020 kepada bendaharawan. Kemudian kalau kita misalnya kepada BUMN nanti pakai 030 kode kode faktur pajak seperti yang pernah saya sudah jelaskan. Nah, itu dasarnya. Jadi nanti kalau misalnya kemarin kita di tugas yang terakhir itu lebih bayar atau kurang bayar itu. Kayaknya dia lebih bayar. Nah, kalau lebih besar PPN masukannya daripada PPN keluarannya, maka dia lebih bayar posisinya. Nah, kalau lebih bayar, ada dua hal yang harus dilakukan. Kalau sekarang kayaknya tidak dikompensasi dan direstitusi. Kalau kompensasi itu kan berarti diperhitungkan ke bulan berikutnya. Kalau direstitusi berarti diplot mulai sampai situ, direstitusi itu di pengembalian atau pengembalian di muka oleh pemerintah. Sekarang itu lebih apa namanya disebutkan dengan pengembalian lebih bayarnya. Jadi kalau lebih bayar 1 miliar berarti diajukan restitusi untuk atas lebih bayar itu. Maka nanti dilakukanlah pemeriksaan. Biasanya seperti itu faktur pajaknya, ya. Nah, kemudian se ada yang belum masuk.
Ada ya? Ada yang kesulitan masuk? Oke. Kalau nah, itu ininya. Jadi kalau misalnya faktur pajak itu lebih bayar, maka itu dilakukan namanya restitusi, ya. Tapi kalau misalnya eh, ini kenapa lah ya? Kenapa layarnya selalu tutup ya? Oke. So, layarnya selalu hilang ya. Bentar. Oke. Kita balik lagi, maka itu yang disebutkan dengan restitusi. Jadi kalau lebih besar pajak masukannya daripada pajak keluarannya, maka dia di ada kemungkinan restitusi atau kompensasi. Kompensasi boleh diperhitungkan ke bulan berikutnya. Nah, itu yang kita sampaikan kemarin. Itu mengenai faktur pajak. Nah, itu kita udah ini ya kemarin ya restitusi. Kemudian kita bicara mengenai uh, apa tadi ya, mengenai kalau retur. Nah, di sini ada nggak retur ya? Nah, kalau misalnya ada retur, ini kayaknya nggak ada di situ. Jadi saya sampaikan dulu. Kalau retur itu begini. Kalau misalnya faktur pajaknya sudah dibuat, nih, faktur pajaknya sudah dibuat eh, di bulan Oktober 2025. Faktur pajaknya dibuat, nilainya 100 misalnya ya, 100 juta. Lalu di bulan Januari 2026 dilakukan retur misalnya. Kenapa orang retur? Karena mungkin barangnya tidak sesuai atau bisa jadi barangnya itu ah, sampai di tempat mereka rusak. Biasanya kan ada istilah, oke, kalau rusak kita ganti deh Pak gitu. Atau misalnya eh, pada saat dibilang ganti kejauhan dia nggak mau nanggung ongkos kirimnya, ya akhirnya direturlah barangnya, dikembalikan, ya kan? Sebesar misalnya 30 juta. Nah, berarti atas returan itu maka pihak yang melakukan pengembalian barangnya harus menerbitkan namanya surat faktur pajak retur atas pengembalian itu. Jadi nanti dia bikin faktur pajak retur sejumlah 30 juta. Maka atas returan itu akan mempengaruhi pembayaran pajak yang bersangkutan pada saat dilakukan retur. Jadi pengembalian barangnya tanggal bulan berapa tadi Januari ya. Kalau Januari berarti itu akan mempengaruhi faktur pajak di bulan Januari itu. Nah, jadi eh, nanti yang retur itu diberikan kepada pihak penjual. Biasanya yang melakukan retur itu kan pihak pembeli ya. Nah, itu retur. Nah, atas retur tersebut, maka nanti eh, ketika dia retur kan sudah dibayar pajaknya. Tapi karena dilakukan retur berarti berkurang dong PPN-nya. Sudah dibayar terus dikurangin lagi, berarti ada kelebihan bayar berarti, ya kan? Tapi itu di akan berpengaruh kepada pada saat dia retur, bukan kepada saat uh, dikembalikan lagi ke awal, enggak.
Jadi nanti akan ada SPT masa pembetulan. Pembetulan karena ada yang retur. Jadi karena ada retur maka dibikin pembetulan. Itu kalau dari 2002 sampai 2024, tahun 2024. Tapi di Cortex 2025 dia tidak berpengaruh ke faktur pajak sebelumnya. Dia hanya berpengaruh kepada faktur pajak kepada laporan SPT masa di masa dia diretur pada saat dia terbitkan returnya. Di situ dia berpengaruh. Karena di waktu dia lakukan retur nanti akan dicantumkan nomor faktur pajak yang diretur itu, nomor berapa. Nah, itu nanti caranya. Ya, itu yang mengenai retur. Jadi nanti itu berpengaruhnya di mana? Pada saat dia dilakukan retur. Berpengaruh nggak ke masa pajak sebelumnya? Pada waktu faktur pajak itu diterbitkan sebelumnya. Tidak berpengaruh untuk 2025. Tapi setelah sebelumnya itu 2024 itu berpengaruh. Karena harus dilakukan retur di situ. Ya, oke. Nah, kita kembali mengenai PPNBM kemarin kita udah ya. Nah, kita kembali mengenai PPN membangun membangun apa? Membangun sendiri. Namanya PPN KMS. Kegiatan membangun sendiri. Jadi kalau dalam aturan perpajakan jika yang dibangun itu tidak lebih dari apa namanya di bawah 200 meter maka dia tidak perlu membayar PPN. Ya, tapi kalau itu di atas di atas 200 meter persegi, maka dia harus mendaftarkan diri untuk membayar PPN. Walaupun itu atas nama pribadi maupun atas nama badan, ya. Biasanya yang dikejar itu ya atas nama badan ya. Atau misalnya kalau rumahnya 800 meter orang pribadi bisa nanti dikejar oleh pajak. Jadi kalau kita membangun bangunan di atas 200 meter, maka kita dikenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri, ya. Jadi itu. Nah, yang dihitung adalah jumlah bangunannya, berapa meter dia misalnya yang dibangun itu, ya kan? Yang dihitung adalah jumlah bangunan, terus dihitung di dalamnya. Jadi kalau membangun itu kan ada pasir, ada ini, berarti ada bahan bangunan, ada apa tuh namanya, ada semen, ada paku, terus apalagi ada batu. Misalnya itu bahan bangunan namanya kan. Nah, jadi satu lagi kegiatan membangun sendiri itu harus permanen. Tidak apa namanya, kalau setengah permanen itu nggak diperhitungkan masalahnya. Ya, dia harus permanen. Maka bangunan adalah merupakan satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah atau perairan. Jadi nanti dihitung yang permanen itu ya. Jadi itu. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata, dan sejenisnya. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Nih, luas keseluruhan paling sedikit. Nah, 200 meter persegi. Jadi kalau 150 bisa nggak? Nggak bisa. Pokoknya di bawah 200 itu nggak boleh. Nggak perlu menghitung PPN-nya gitu. Jadi itu untuk orang-orang yang kaya, kayak kalian lah mahasiswa kaya kan, punya rumah, ya rumah orang tua tapi ya. Oke, tarif dasarnya tetap 11%, ya kan? Kemudian dasar pengenaan pajaknya 20% dari total biaya yang dikeluarkan, dibayarkan untuk membangun, ya. Termasuk dalam pengertian biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk membangun sendiri adalah
jumlah PPN yang dibayar atas perolehan bahan dan jasa. Ya, berarti ada jasa. Berarti kan ada bahan bangunan, ada jasa berarti kan. Nah, jasa itu misalnya tukang. Ini nanti mengacu kepada Undang-Undang PPN nomor 42 ya, pasal 16C ya, itu. Jadi nanti bangunan permanen harus yang perlu diingat bangunan permanen. Kemudian yang dihitung menjadi dasar PPN-nya adalah jumlah bahan bangunan yang digunakan dan jumlah jasa tenaga kerja atau yang membangun berapa dikalikan 20%. Ya kan? 20% dari situ itu menjadi DPP-nya. Nah, dari 20% itu dapat nilainya misalnya 100 juta, maka kali 11%. Nah, kali 11% itulah yang menjadi PPN-nya. Ya, nanti dikalikan. Ya, oke. Nanti di situ dicoba dihitung nanti kalau di tugas itu ada ya. Oke. Kemudian itulah tarif dan dasar pengenaan pajaknya. 20% dari total nilai bangunan dan nilai jasa tenaga kerjanya. Kemudian saat dan tempat pajak terhutang. Di mana? Di lokasi di mana dia dibangun. Dibangun di mana misalnya disitulah dia apa namanya dibayar. Jadi artinya KPP yang terdekat di situ berarti yang sesuai dengan itu. Disitulah dia bayarkan. Ya, karena berdasarkan ini. Tapi pada prinsipnya sekarang kan akan dilihat itu misalnya nanti ditagihkan oleh kantor pajak, baru kantor pajak menerbitkan e-billing tersendiri jadinya ya, berdasarkan kantor pajak yang bersangkutan. Jadi nanti dilaporkan, jadi nanti bertahap, ada yang bangunan bertahap kan, misalnya tahun 2025 dibangun 50%, 2026 dibangun 50% lagi. Berarti 2 kali dia bayar pajaknya. Dua tahap gitu maksudnya. 2 tahap dia bayar. Ya, itu harus diingat. Ya. Kemudian penyetoran dana pelaporannya dan pelaporannya. Jadi PPN terutangnya 11% kali 20% kali total bahan bangunan dan jasa. Kemudian orang pribadi yang melakukan pembayaran itu bisa orang pribadi dan atau badan. Nih, wajib melaporkan pada KPP di tempat bangunan tersebut berada. Tempat pajak terhutang atas kegiatan membangun sendiri adalah tempat bangunan tersebut didirikan. Berarti kan ada IMB-nya ya. IMB itu menunjukkan daerah di mana dia harus membangun. Itu menjadi dasarnya ya. Jadi sesuai dengan RPS kita kan hanya itu ya mengenai 2 kali pertemuan itu mengenai PPN, PPNBM, kemudian eh, retur dan juga KMS, kegiatan membangun sendiri ya. Saya sudah buat tugasnya di apa tuh namanya di kampus nanti boleh dikerjakan ada 2 case yang harus dilakukan harus dijawab dan kalau bukan kalau boleh harus wajib gitu kan dibuat dasar hukumnya di mana dan setelah itu nanti baru dilakukan apa tuh namanya oh, penyelesaiannya harusnya bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya ada retur, gimana, apa akibatnya disebutkan. Di SPT-nya di mana dilaporkan, kapan dilaporkan, gitu. Harus jelas ya. Jadi 2 case itu harus dijawab dengan benar ya. Kan itu kan tinggal gampang itu ya. Tidak perlu dijawab dengan sampai keringat dingin. Ya, yang perlu dijawab dengan benar.
Saya nggak tahu gimana caranya, tapi yang jelas itu di sini sudah tertera itu. Nanti boleh di ini apa namanya apa namanya dijawab dengan baik dan dikerjakan sendiri. Ya, jawabannya dikirim ke ke apa namanya ke kampus ya. Jangan ada yang terlambat. Ini saya kasih waktu. Saya perasaan cuma saya yang ngasih waktu agak panjang-panjang ya. Katanya dosen yang lain nggak boleh panjang-panjang Pak. Katanya orang mahasiswa jadi malas gitu katanya. Benar nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Hah? Nggak ada? Tidak. Tidak ada. Berarti di soalnya ada ya, saya kirim ya. Ada saya kirim di itu di kampus ya. Iya, Pak, Eh, ada, Pak. ya, oke. Nanti katanya pemerintah mau wajibkan kita WFH. Jadi nanti mahasiswa katanya nanti belajar dari rumah aja. Kampusnya di rumah. Benar nggak? Emang iya, Pak? Oh, Iya. Apa Masih pura-pura nih. nggak tahu. kampus. Bisa aja. Si Wike tuh Amin, amin, pura-pura WFH. Daring, daring. nanya-nanya. Iya kan gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan nanti. Yang penting itu dua hal itu. Misalnya kalau retur itu gimana? Nanti saya sudah jelaskan tadi ya mengenai retur. Kalau terjadi retur berarti itu akan mengurangi faktur pajak yang diterbitkan sebelumnya. Tapi dia hanya bisa berkurang di masa pajak di saat dia dilakukan retur. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini mahasiswa paling pintar-pintar nih berarti. Jadi kita ini waktunya habis nih. Ya, nggak ada pertanyaan? Insya Ada Allah ya? tidak ada. Tidak ada. Oke, nanti absen di itu ya, di diskusi ya. Siapa nih ACC minta ACC ini? Berarti Masih ada yang yang nggak ikut Zoom nggak apa-apa itu, Pak? mana dia? Masih ada yang ini yang belum masuk. Iya, masih. Kita kan Iya, Pak, total banyak yang belum di 32. ACC. Bentar. Perasaan tadi udah Ini dua ada yang dua. bareng ini kita bareng Hah? yang tadi Yang tadi, Pak, ya, perpustakaan, Pak. yang di perpustakaan bareng-bareng Ini Pak Itu mereka Sabar. banyak nih sekali Pak. orang ini. Ini kayaknya di perpustakaan atau lagi ngumpul makan-makan ini. Ini ngumpul makan-makan ya? Iya, Ya, betul. Saya makan. Ini sih apa? oke. Iya deh. Materinya saya udah kirim. Apa tuh namanya? Materinya udah saya kirim, tugasnya udah. Nanti boleh dipelajari. Kalau ada pertanyaan boleh nanti di apa namanya? Di grup ya, diinfokan ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan ya Amin. dengan oleh-olehnya. Kandari. Asik. Pasti Oke. Pak. Udah habis, Pak. Oke ya. Hah? Udah habis. Orang situ baru habis kemarin apa? Masih buat lagi kan? Udah seminggu. Ya udah habis ini pas habis ya. Oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Hari Jumat karena besok libur kan? Ya, Pak. Pak, Bu. Iya, Oke, Pak. sarangyo. Iya. Oke, selamat Makasih, siang. Pak. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Jangan lupa absen ya. Iya, Pak. Iya, Absen di Pak. diskusi ya. Pak.
Oke, oke. Hmm, Iya, Selamat tidur, siang. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat siang Bapak.